Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5656 Pesan Telepati Meng Qinxian. Lin Bai, Chen Yule, Yi Heze, Meng Qinxian, Lu Qingjun, dan Ni Sang berdiri di halaman. Bulan purnama bersinar terang di langit, dan semuanya sunyi. Ni Sang, yang masih sedikit mabuk, berkata dengan suara muram, Meng Qinxian, kenapa kau tiba-tiba memanggil kami kembali? Apa yang kau inginkan? Meng Qinxian menyeringai, menatap bulan, dan berkata, kami sangat kenyang dan tidak bisa tidur. Chen Yule mengerutkan kening dan bertanya, Kakak Meng, apakah kau sudah selesai minum? Bagaimana kalau kita mencari tempat lain untuk minum? Itulah yang kupikirkan. Wajah Meng Qinxian berseri-seri, dan dia berkata kepada Chen Yule, sebelum datang ke Chu, aku sudah pernah mendengar tentang Ming Yue Fang di ibu kota Chu. Itu adalah sarang kejahatan paling terkenal di seluruh wilayah timur alam iblis. Sekarang setelah aku akhirnya datang ke ibu kota Chu, bagaimana mungkin aku tidak pergi dan melihatnya sendiri? Ming Yue Fang. Lin Bai sedikit mengerutkan kening. Tempat ini sangat terkenal di wilayah timur alam iblis. Bahkan Lin Bai pun sesekali pernah mendengarnya. Di dalam paviliun Ming Yue, terdapat 3 keindahan. Anggur berkualitas, wanita cantik, dan pemandangan menakjubkan. Anggur di paviliun Ming Yue adalah minuman terbaik yang dikumpulkan dari wilayah timur alam iblis. Wanita-wanita di paviliun Ming Yue adalah wanita-wanita tercantik di wilayah timur alam iblis. Sungai yang diterangi cahaya bulan di dalam paviliun Ming Yue adalah salah satu pemandangan terindah di ibu kota. Ketika Meng Qinxian menyarankan untuk pergi ke paviliun Ming Yue, Lin Bai dan Chen Yule menyadari bahwa Meng Qinxian ingin mengunjungi paviliun Ming Yue. Namun, tidak semua orang tahu apa itu paviliun Ming Yue. Yi Heze mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Meng, di mana paviliun Ming Yue ini? Meng Qinxian bertanya dengan heran, Saudara Yi, kau tidak tahu. Yi Heze menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menjalani kehidupan terpencil di dalam sekte dan jarang mengetahui apapun tentang hal-hal di dalam atau di luar sekte, apalagi hal-hal di Chu. Nisang mengangguk sedikit dan berkata, aku juga tidak begitu yakin. Lu Qingjun mengerutkan kening dan berkata, setelah aku datang ke ibu kota, sepertinya aku pernah mendengar tentang tempat itu, konon itu adalah sarang kejahatan. Saudara Lin, di mana Ming Yue Fang? Tanya Lu Qingjun kepada Lin Bai. Lin Bai melirik Chen Yule dan perlahan menjelaskan, hukum Chu sangat ketat. Jika seseorang melanggar hukum Chu yang keras, dia akan dilemparkan ke neraka dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Wanita dipilih dengan cermat, dan mereka yang memiliki kebajikan dan bakat, serta kecantikan yang luar biasa, dikirim ke Ming Yue Fang untuk bekerja sebagai pelacur. Sederhananya, pergi ke Ming Yue Fang adalah tentang minum dan bersenang-senang. Setelah penjelasan Lin Bai, Yi Heze, Lu Qingjun, dan Ni Sang segera mengerti. Jadi Meng Qinxian ingin pergi minum dan berpesta pora. Yi Heze menggelengkan kepalanya berulang kali, berkata, jika para tetua sekte mengetahui kita pergi ke tempat hiburan seperti itu, apa yang akan terjadi? Mendengar ini, Meng Qinxian bertanya dengan sangat terkejut, Saudara Yi, kau sudah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun dan kau masih perawan, kan? Yi Heze tersipu, batuk ringan, dan berkata, Saudara Meng, kita para kultivator harus memfokuskan pikiran kita pada kultivasi. Wanita manapun hanyalah kerangka cantik, kita tidak boleh membiarkan pelukan lembut wanita melemahkan semangat kepahlawanan kita. Wajah Meng Qinxian berseri-seri gembira, dan dia berkata, Yi. Saudara, kau benar-benar merepotkan. Itu sempurna, mari kita pergi ke Ming Yue Fang dan memilih beberapa wanita cantik untuk menemanimu sepanjang malam yang panjang ini. Yi Heze melotot dan berkata, aku tidak akan pergi. Lu Qingjun menimpali, aku juga tidak. Jika para tetua sekte mengetahuinya, mereka akan membunuhku. Bahkan jika mereka membiarkanku pergi, adikku mungkin akan membuat keributan besar jika dia tahu aku pergi ke tempat seperti ini. Mendengar kata-kata Lu Qingjun, Meng Qinxian bertanya dengan terkejut, Saudara Lu, apakah kau salah satu dari mereka? Lu Qingjun tersipu. Melihat Lu Qingjun dan Yi Heze, Meng Qinxian dapat menyimpulkan bahwa kedua putra suci ini adalah tipe yang patuh di dalam sekte tersebut. Gambar, Saudara Ni, bagaimana denganmu? Meng Qinxian menatap Ni Sang dengan penuh minat. Ni Sang terbatuk 2 kali, tampak malu, dan tetap diam. Secara umum, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekte mereka. Tidak semua putra dan putri suci di dunia memiliki kehidupan seberat Lin Bai. Kehidupan Yi Heze, Ni Sang, Chen Yule, dan yang lainnya sangat berbeda dari Lin Bai. Lin Bai telah berjalan keluar dari kota Lingqi di benua barbar kuno sendirian, menghadapi iblis dan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menanggung banyak kesulitan. Adapun Yi Heze dan yang lainnya,
bakat luar biasa mereka ditemukan oleh sekte mereka sejak usia muda, dan mereka diam-diam dilindungi oleh sekte tersebut. Sejak mereka cukup dewasa untuk mengerti, mereka mengikuti para patriark dari sekte masing-masing untuk berkultivasi. Selama waktu ini, mereka dikenal sebagai jenius yang tidak memasuki dunia. Dan ketika mereka meninggalkan sisi para patriark dan muncul di dalam sekte dan keluarga mereka, mereka akan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, mereka akan mengambil posisi putra suci di bawah pengaturan sekte mereka. Ini berlaku untuk Chen Yule, Yi Heze, Ni Sang, dan Lu Qingjun. Oleh karena itu, pada jamuan makan barusan, Meng Qinxian berkata, ini adalah kemewahan yang langka. Dunia hanya melihat kemuliaan lahiriah dari putra suci dan putri suci dari berbagai sekte dan keluarga, tetapi siapa yang dapat melihat kesulitan di balik kehidupan mereka? Tentu saja, tergantung pada aturan dan metode kultivasi setiap sekte dan keluarga, pelatihan putra suci bervariasi. Beberapa sekte dengan tegas melarang putra suci mereka untuk berhubungan dengan wanita. Tetapi beberapa sekte sama sekali tidak peduli. Misalnya, sekte Tianshui tidak peduli. Bai Yifei dan Zhou Xinjun memiliki ratusan selir di pulau mereka. Tetapi beberapa sekte lebih ketat dalam pengelolaannya, seperti Kota Tujuh Absolut tempat Lu Qingjun tinggal, Sekte Pedang Dingtian tempat Yi Heze tinggal, dan keluarga Chen tempat Chen Yule tinggal, yang umumnya cukup ketat. Mereka tidak melarang secara ketat putra-putra suci mereka untuk jatuh cinta, tetapi mereka berharap mereka tidak terlalu terlibat dengan wanita dan hanya fokus pada kultivasi, meningkatkan kekuatan mereka, dan membawa kejayaan bagi keluarga mereka. Inilah juga mengapa Monan, gadis suci Sekte Bintang, memandang rendah Li Xuanqiu, gadis suci Sekte Bulan. Sekte Bintang sangat mementingkan masalah cinta antara pria dan wanita, tidak mentolerir ketidakmurnian apapun. Oleh karena itu, mereka menganggap kultivator wanita dari Sekte Bulan, yang mempraktikkan teknik kultivasi ganda integrasi Dao, sebagai sekelompok individu yang pelin-pelan dan suka bergaul bebas. Itulah mengapa Monan terus-menerus menyebut Li Xuanqiu sebagai rubah betina. Melihat bahwa Yi Heze, Lu Qingjun, dan Ni Sang tidak mau pergi, Meng Qinxian dengan sungguh-sungguh berkata, kita hanya akan memperluas wawasan kita, bukan untuk membuat kalian menghabiskan malam dengan seorang wanita. Ming Yue Fang di ibu kota Chu benar-benar sarang kejahatan terbesar di wilayah timur alam iblis. Tidakkah kalian semua ingin pergi dan melihatnya? Saudara Lu, Saudara Yi, Saudara Ni, kami datang dari seluruh alam iblis, dari jauh. Akan sia-sia jika tidak melihatnya setelah sekian lama. Lagi pula, setelah datang ke ibu kota, siapa tahu kita akan memiliki kesempatan lain untuk mengunjunginya seumur hidup kita. Meng Qinxian dengan sabar membujuk mereka. Yi Heze, Ni Sang, dan Lu Qingjun agak tergoda. Chen Yule mengerutkan kening sambil berpikir, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, bukankah kau hanya ingin berbicara dengan putra suci dari keluarga Zhao, Li, dan Sun? Mungkin Ming Yue Fang adalah tempat yang bagus. Lin Bai terkejut dan bertanya, Saudara Chen punya rencana. Bab 5657 Paviliun Bulan Terang. Saudara Chen, apakah kau punya rencana? Lin Bai bertanya dengan penasaran kepada Chen Yule. Chen Yule berbisik kepada Lin Bai, aturan keluarga kami sangat ketat. Tanpa izin dari para tetua, kami jarang pergi ke rumah bordil seperti itu. Namun, keluarga Zhao dan Li adalah dua keluarga terkemuka dengan tradisi korup dan kebiasaan buruk. Zhao Xiantu dan Li Mo adalah bajingan mesum yang sering mengunjungi Ming Yue Fang. Ming Yue Fang adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Hampir semua seniman bela diri yang datang ke ibu kota berharap dapat melihat dunia di sana. Segala macam seniman bela diri dapat ditemukan di Ming Yue Fang. Jika kita berhati-hati, mungkin kita dapat menemukan sesuatu untuk dijadikan alasan untuk melawan Zhao Xiantu dan Li Mo. Chen Yule menjelaskan dengan tenang. Lin Bai bertanya, apakah Zhao Xiantu dan Li Mo ada di Ming Yue Fang sekarang? Chen Yule tertawa, bagaimana kita bisa tahu? Kita harus pergi dan melihat. Saudara Meng sedang bersemangat tinggi, kita tidak boleh merusak kesenangannya. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu mari kita pergi dan melihat. Chen Yule dan Lin Bai berbisik satu sama lain, sementara Meng Qinxian mengeluh, Kakak Lin, Kakak Chen, apa yang kalian bicarakan? Tidak bisakah kalian langsung saja bicara? Mengapa kalian harus menggunakan cara rahasia untuk menyampaikan suara kalian? Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, hehe, tidak ada apa-apa. Tidak banyak, Kakak Lin dan aku hanya sedang mendiskusikan kemana kita akan membawa kalian ke Ming Yue Fang nanti. Wajah Meng Qinxian berseri-seri gembira, dan dia bertanya, apakah kalian sudah memutuskan? Tempat mana yang menyenangkan? Chen Yule tertawa dan berkata, kalian akan tahu saat kita sampai di sana. Jangan khawatir, semuanya,
karena kita semua berkumpul di sini, aku akan membayar perjalanan ke Ming Yue Fang. Meng Qinxian tertawa dan berkata, "Hei, untuk hal-hal seperti ini, kita harus membayarnya sendiri." Meng Qinxian dan Chen Yule bekerja bersama-sama, bersiap untuk menuju Ming Yue Fang. Yi Heze tampak sedikit bingung dan bertanya, apakah kita benar-benar akan pergi? Lu Qingjun sedikit mengerutkan kening, dan Ni Sang tampak aneh. Kedua pria itu memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki sedikit kegembiraan di mata mereka. Meng Qinxian berkata, "Kakak Chen bilang dia akan membayar perjalanan ke Ming Yue Fang, apa yang kau takutkan? Apakah kau mengatakan kau tidak menghormati kakak Chen?" Yi Heze, Ni Sang, dan Yi Heze saling bertukar pandang, semuanya menggelengkan kepala dalam diam, yang dianggap sebagai persetujuan tersirat. Yi Heze berkata, "Baiklah, pergi bukanlah hal yang mustahil, tetapi kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita, bukan? Jika para tetua sekteku mengetahuinya, aku akan dikurung selama bertahun-tahun ketika aku kembali." Yi Heze jelas sangat waspada terhadap para tetua sekte. Dia bisa pergi, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Lu Qingjun terbatuk pelan, sedikit malu, dan berkata, "Kita juga tidak boleh membiarkan adikku tahu." Nisang mengangkat bahu dan berkata, "Karena semua orang akan pergi, mari kita lihat. Lagi pula, sekteku belum memerintahkanku untuk tidak pergi ke Ming Yue Fang." Meng Qinxian berkata, "Kalau begitu, beri semua orang waktu untuk memikirkan alasan yang baik dan mengirim pesan kepada para tetua sekte untuk memberitahu mereka tujuan kita. Lalu, kita akan bersiap untuk menuju Ming Yue Fang." Segera, Lin Bai, Yi Heze, dan yang lainnya mengeluarkan token komunikasi mereka dan mengirim pesan kepada tetua sekte masing-masing. Mereka dengan santai membuat alasan, mengatakan bahwa Chen Yule sedang mengadakan jamuan makan dan mereka tidak akan datang untuk sementara waktu. Sekte tidak ikut campur. Di dalam halaman pengamatan bintang, Chen Yule pergi mencari Chen Yun dan berkata dengan suara rendah, "Bibi, aku ada urusan penting dan perlu pergi beberapa hari. Bibi tidak perlu khawatir tentangku. Silakan pulang ke keluarga dulu." Chen Yun terkejut dan berseru, "Kau mau pergi kemana? Apakah berbahaya?" Ibu kota saat ini penuh dengan orang-orang dari berbagai kalangan, banyak di antaranya adalah ahli bela diri. Keluar sekarang bukanlah langkah yang bijak. Bagaimana jika kau menghadapi bahaya? Apa yang akan kau lakukan? Haruskah kami meminta kepala keluarga untuk menemanimu? Chen Yule tersenyum kecut dan berkata, "Bibi, jangan khawatir, aku hanya akan berlatih tanding dengan Kakak Lin. Kakak Lin adalah seorang jenius ilmu pedang yang langka di kerajaan Chu di alam iblis. Aku sudah membuat janji dengannya untuk mencari tempat berlatih tanding." Chen Yun tiba-tiba menyadari bahwa Chen Yule ingin berlatih tanding dengan Lin Bai. Meskipun Chen Yun tidak menyukai Lin Bai, dia harus mengakui bahwa di antara generasi muda di kerajaan Chu, ilmu pedang Lin Bai adalah yang terbaik. Bahkan Chen Yule sedikit lebih rendah dari Lin Bai. Chen Yun berkata, "Kalau begitu, harap berhati-hati." Dengan izin Chen Yun, Chen Yule berbalik dan meninggalkan halaman pengamatan bintang. Di luar halaman, sebuah kereta sudah terparkir. Kereta ini tidak memiliki dekorasi mewah, itu hanya kereta sewaan dari toko kereta biasa. Chen Yule menaiki kereta kuda, tempat Lin Bai, Meng Qinxian, Yi Heze, Lu Qingjun, Ni Sang, dan yang lainnya telah menunggu beberapa waktu. Meng Qinxian bertanya, "Saudara Chen, apakah kau sudah berbicara dengan bibimu?" Chen Yule mengangguk dan kemudian berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, pernyataan resminya adalah, aku memintamu untuk berlatih pedang denganku. Jika keluargaku menyelidiki nanti, jangan sampai ketahuan." Lin Bai menggosok pelipisnya tanpa berkata-kata, hampir tidak bisa menahan senyum. Dia bisa merasakan bahwa keluarga dan sekte Chen Yule, Yi Heze, Lu Qingjun, Ni Sang, dan yang lainnya memiliki aturan yang sangat ketat. Meskipun mereka tidak secara tegas melarang putra suci mereka untuk bergaul dengan wanita, mereka juga tidak menyetujuinya. Tetua keluarga dan sekte mereka lebih suka putra suci fokus pada kultivasi. Hanya sekte Tianshui Lin Bai dan sekte Fantian Meng Qinxian yang tampaknya tidak memiliki persyaratan seperti itu untuk putra suci mereka. Meng Qinxian, menurut semua keterangan, adalah seorang yang berjiwa bebas, sama sekali tidak peduli dengan wanita. Kereta kuda perlahan meninggalkan halaman pengamatan bintang, diam-diam melintasi jalanan pasar malam ibu kota yang ramai. Ketika tiba di Ming Yue Fang, bulan sudah tinggi di langit. Kereta berhenti di depan Ming Yue Fang. Lin Bai, Yi Heze, Chen Yule, Meng Qinxian, Lu Qingjun, dan Ni Sang turun dari kereta, menatap gugusan bangunan istana di hadapan mereka. Ming Yue Fang adalah sarang kejahatan terbesar di ibu kota. Tidak hanya memiliki wanita-wanita cantik yang tak tertandingi,
tetapi juga menawarkan banyak tempat perjudian, arena bela diri, dan tempat hiburan lainnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, jika Anda punya uang, Anda bisa menikmati perlakuan terbaik di alam iblis di dalam Ming Yue Fang. Istana-istana di dalam Ming Yue Fang menjulang dan menurun, tersusun rapi. Di dalam istana, lampu-lampu bersinar terang, dan dari paviliun, suara kicauan burung memenuhi udara. Sebuah sungai berkelok-kelok mengalir melalui Ming Yue Fang. Di sungai yang panjang itu, lentera-lentera mengapung, memancarkan cahaya yang memukau. Di sekeliling mereka, perahu-perahu pesiar mewah melayang perlahan, masing-masing dipenuhi oleh para pendekar bela diri yang mengobrol dan tertawa. Lin Bai dan para sahabatnya berdiri di depan Ming Yue Fang, mendongak. Sejauh mata memandang, hampir semua orang adalah perempuan. Seluruh Ming Yue Fang dipenuhi dengan aroma perona pipi yang memikat. Apakah ini Ming Yue Fang? Meng Qinxian menatap ke depan dengan penuh semangat, terutama ketika ia melihat para wanita muda cantik berdiri di paviliun, matanya bersinar terang. Sungguh surga alam iblis. Bab 5658 Bulan Terang dan Galaksi Bima Sakti. Di dalam Ming Yue Fang, lampu-lampu bersinar terang. Para wanita muda berdiri di atas paviliun, suara merdu mereka bergema di Ming Yue Tianhe, sebuah wilayah di Provinsi Guangdong. Melihat sekeliling, jelas bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Lin Bai melirik 100 orang, setidaknya 70 di antaranya adalah wanita. Terlebih lagi, para wanita ini berpakaian ringan, tubuh mereka diselimuti kerudung tipis, kulit mereka yang putih dan halus terlihat di baliknya, sangat memikat. Tuan-tuan, karena tidak bisa tidur larut malam, apakah Anda keberatan naik ke atas untuk bernyanyi guna menghilangkan rasa lelah? Saat Lin Bai dan Yi Heze berjalan masuk ke Ming Yue Fang, seorang wanita cantik, memegang kipas bundar, tersenyum dan menyapa mereka dari sebuah paviliun. Di sisi jalan, para pria ini, tanpa ditemani wanita, jelas berada di sana untuk hiburan. Tentu saja, Lin Bai dan kelompoknya menjadi tokoh yang paling dicari di berbagai paviliun Ming Yue Fang. Terutama Lin Bai dan Chen Yule, yang mengenakan pakaian mewah dan memancarkan aura keanggunan, jelas bukan tuan muda dari keluarga kecil. Karena mereka adalah tuan muda dari keluarga berpengaruh, mereka jelas merupakan target yang menggiurkan. Lin Bai dan Chen Yule, mendengar suara wanita itu dari paviliun, tetap tenang, hanya melirik ke atas. Namun, Yi Heze, Ni Sang, dan Lu Qingjun sedikit tersipu. Setelah melirik wanita itu dan melihat pakaiannya yang terbuka, mereka sege. Ra menundukkan kepala, tak kuasa menahan teguran lembut, berpakaian sangat minim, perilaku macam apa ini? Meng Qinxian mengerutkan bibir dan berkata, Saudara Yi, saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur. Nona, lagu apa yang Anda mainkan? Tanya Meng Qinxian akrab, sambil melihat ke arah paviliun. Wanita itu tersenyum dan berkata, lagu apa yang Anda mainkan, Tuan Muda? Saya jamin Anda akan puas. Mata Meng Qinxian berbinar-binar karena keserakahan, dan dia tertawa, bagus, bagus. Sambil berbicara, Meng Qinxian berbalik dan berjalan masuk ke paviliun. Chen Yule segera menghentikannya, berkata, Saudara Meng, mengapa terburu-buru? Kita baru saja memasuki Ming Yue Fang, wanita-wanita di sini hanyalah wanita cantik biasa. Meng Qinxian meliriknya, lalu memperhatikan para wanita di paviliun dengan saksama, berkata, Saudara Chen, mereka hanya wanita cantik biasa. Mungkinkah ada yang lebih cantik di Ming Yue Fang? Chen Yule tersenyum, tentu aja, aku jarang datang ke Ming Yue Fang, tapi aku sudah beberapa kali ke sini. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Istana Bulan. Meng Qinxian bertanya dengan heran, apa itu Istana Bulan? Chen Yule tersenyum, tempat terbaik di Ming Yue Fang. Minat Meng Qinxian terjiva, ayo pergi, ayo cepat. Dipimpin oleh Chen Yule, rombongan perlahan tiba di penyeberangan feri. Di penyeberangan feri, perahu-perahu berwarna merah terang berlabuh. Banyak pendekar bela diri telah naik ke perahu, menunggu untuk mengangkat jangkar dan berlayar. Chen Yule menjelaskan, tempat terbaik di Ming Yue Fang adalah Istana Bulan. Tempat ini terletak di sebuah pulau di atas sungai Ming Yue Tianhe. Untuk mencapai Istana Bulan, seseorang harus terlebih dahulu naik perahu mewah. Keluarga Chen saya memiliki kapal-kapal mewah sendiri di Ming Yue Fang, tetapi jika saya mengerahkan mereka, para tetua keluarga pasti akan tahu bahwa saya berada di Ming Yue Fang. Oleh karena itu, saya mohon maaf telah merepotkan kalian semua untuk melakukan perjalanan ke Istana Bulan dengan kapal-kapal mewah biasa ini. Chen Yule, menyembunyikan identitasnya, memimpin rombongan untuk membeli tiket, menaiki kapal-kapal mewah, dan menunggu pengangkatan jangkar. Rombongan berdiri di haluan kapal mewah, menatap keindahan pemandangan malam Ming Yue Fang yang tak tertandingi. Tak lama kemudian,
kapal mewah mengangkat jangkar dan berlayar, langsung menuju Istana Bulan. Sungai Mingyue Tianhe adalah sungai besar yang mengalir melalui Mingyue Fang. Konon, awalnya tidak ada sungai di Mingyue Fang. Bertahun-tahun yang lalu, beberapa individu yang berpengaruh bertarung sengit di Mingyue Fang untuk memperebutkan gelar selir. Seorang pria, dengan pedang tajam, menebas paviliun bulan terang, menciptakan jurang tanpa dasar. Pria lain menggunakan teknik sihir, memanggil hujan untuk mengisi jurang tersebut, membentuk sungai bulan terang. Kedua tokoh kuat itu bertarung sengit memperebutkan seorang selir, sebuah kisah yang terdengar sangat fantastis. Namun karena hal ini, reputasi paviliun bulan terang sebagai tempat yang indah langsung menyebar ke seluruh alam iblis. Bahkan tokoh-tokoh kuat pun jatuh cinta pada gadis-gadis paviliun bulan terang, yang secara alami menarik para ahli bela diri lain yang ingin melihat seberapa kuat mereka. Kapal mewah itu berlayar perlahan di sungai bulan terang. Kecepatan yang lambat memungkinkan para ahli bela diri di atas kapal untuk mengamati dengan saksama pemandangan malam paviliun bulan terang yang indah. Lin Bai berdiri di atas kapal, mengamati dengan saksama, dan sangat terkesan. Paviliun bulan terang memang merupakan sarang kejahatan yang terkenal di ibu kota, semua istana dan paviliun tertata rapi, tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Setiap langkah mengungkapkan pemandangan baru, istana, paviliun, dan wanita-wanita cantik, semuanya merupakan pesta bagi mata. Bahkan di tengah malam yang gelap gulita, kota itu terang benderang, dipenuhi musik merdu, sebuah lukisan gulir yang menggambarkan era kemakmuran. Di atas Bima Sakti, di samping kapal besar, banyak perahu kecil mengapung. Di setiap perahu, beberapa pemuda, ditemani oleh sekelompok wanita, minum, bersenang-senang, dan mengarungi danau, tanpa memperhatikan sekitarnya. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke Mingyue Land, tuan-tuan? Tepat ketika Lin Bai dan teman-temannya berdiri di atas kapal, menatap pemandangan malam Mingyue Land, suara seorang wanita dewasa tiba-tiba terdengar dari belakang. Lin Bai dan kelompoknya berbalik dengan terkejut dan melihat seorang wanita berpakaian warna-warni mendekat sambil tersenyum. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun, kepolosan masa mudanya digantikan oleh kecantikan yang dewasa. Setiap senyum dan gerak-geriknya memiliki pesona yang memikat. Bahkan Yi Heze, Lu Qingjun, Ni Sang, dan yang lainnya tak kuasa untuk meliriknya beberapa kali lagi. Meng Qinxian tersenyum dan bertanya, bagaimana Anda tahu ini kunjungan pertama kami di sini, Nona muda? Wanita itu tertawa, tuan-tuan muda yang datang ke paviliun Mingyue untuk melihat pemandangan indah tetapi bukan wanita cantik, bukankah itu yang membuat ini kunjungan pertama mereka? Sambil berbicara, tatapannya sengaja menyapu Yi Heze, Lu Qingjun, Ni Sang, Lin Bai, dan Chen Yule, dan dia menambahkan, tuan-tuan muda ini jelas terlalu terkontrol di rumah. Bahkan di paviliun Mingyue ini, mereka tidak bisa bersantai, hanya lihat pemandangan tetapi tidak berani melihat wanita cantik. Yi Heze, Lu Qingjun, dan Ni Sang tampak malu mendengar ini. Meng Qinxian tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Nona muda memiliki penglihatan yang sangat baik. Saudara-saudara saya selalu sangat jujur dan berperilaku baik sejak kecil. Wanita itu tersenyum dan berkata, karena ini kunjungan pertama Anda ke paviliun Mingyue, apakah Anda ingin saya menemani Anda? Meng Qinxian berhenti sejenak, melirik Chen Yule. Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata kepada wanita itu, tidak perlu, kami telah memesan tempat duduk pribadi di Istana Bulan. Wanita itu terkejut, senyumnya lenyap, dan dia membungkuk hormat, berkata, jadi Anda adalah tamu Istana Bulan. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Setelah itu, dia pergi dan segera mencari orang lain untuk diajak bicara. Meng Qinxian bertanya, Saudara Chen, mengapa dia langsung pergi begitu Anda menyebutkan tempat duduk? Pribadi di Istana Bulan. Chen Yule berbisik, karena Istana Bulan Paviliun Mingyue hanya menerima tamu terhormat. Untuk memesan tempat duduk pribadi di Istana Bulan Paviliun Mingyue, seseorang harus sangat kaya atau berkuasa di ibu kota. Sederhananya, jika Anda tidak punya uang atau kekuasaan, Anda bahkan tidak bisa melewati gerbang Istana Bulan. Bab 5659 Pelacur Utama Istana Bulan. Gadis abadi, jika kau tidak punya uang atau kekuasaan, kau bahkan tidak bisa melewati gerbang Istana Bulan. Tentu saja, para wanita Istana Bulan adalah puncak dari seluruh paviliun bulan terang. Kata Chen Yule sambil tersenyum. Mendengar pujian tinggi Chen Yule untuk para wanita Istana Bulan, mata Meng Qinxian tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kegembiraan. Saudara Chen, aku semakin menantikan kunjungan ke Istana Bulan. Nisang berkata sambil tersenyum, Saudara Chen, kau bilang kau belum pernah ke sini. Kenapa kau terdengar begitu akrab dengan paviliun bulan terang? Chen Yule tertawa canggung dan berkata, aku memang jarang datang ke tempat-tempat menyenangkan seperti ini,
Tetapi terkadang, untuk menjamu teman dan tamu terhormat, aku harus ikut. Meng Qinxian berkata dengan senyum nakal, Saudara Chen, aku mengerti. Teman yang kau bicarakan adalah Saudara Lin, kan? Dan tamu terhormat yang kau bicarakan adalah putra suci Sekte Air Surgawi, kan? Kalian berdua bekerja sama, menyelinap keluar untuk bermain tanpa memberitahu keluarga dan sekte kalian. Aku mengerti, kita semua laki-laki. Meng Qinxian mengedipkan mata dan berkata dengan senyum jahat. Lin Bai dan Chen Yule hampir menangis. Meng Qinxian ini hanyalah pembuat onar, mengarang cerita yang tidak benar. Meng Qinxian bertanya, Saudara Chen, karena kau tahu banyak tentang Istana Bulan, bisakah kau merekomendasikan dua wanita dari sana? Chen Yule berkata, wanita-wanita di Istana Bulan juga terbagi dalam berbagai tingkatan. Meng Qinxian berkata, kalau begitu, tolong ceritakan secara detail, Saudara Chen. Mendengar bahwa Chen Yule akan memperkenalkan wanita-wanita di Istana Bulan, Yi Heze, Ni Sang, dan Lu Qingjun, meskipun tampak acuh tak acuh, semuanya menajamkan telinga dan mendengarkan dengan saksama. Lin Bai juga melirik mereka dengan khawatir. Chen Yule perlahan berkata, bahkan seorang pelayan rendahan di Istana Bulan pun memiliki kecantikan yang tak tertandingi, tanpa diragukan lagi. Petik 2. Di dalam Istana Bulan, ada sebuah pepatah, satu bunga, 72 istana, 99 menara. Satu bunga, merujuk pada selir penguasa Istana Bulan saat ini. 72 istana, merujuk pada 72 istana di dalam Istana Bulan tempat para selir tinggal. 99 menara, meskipun juga dihuni selir, agak lebih rendah daripada 72 istana dan selir penguasa, tetapi mereka masih dianggap sebagai puncak kecantikan. Mendengar kata-kata Chen Yule, Lin Bai benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Istana Bulan memiliki begitu banyak kerumitan. Chen Yule berkata dengan tenang, selir penguasa Istana Bulan saat ini bernama Nona Chen Xian. Wanita ini tidak hanya memiliki kecantikan yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, dan merupakan seorang seniman bela diri di alam buah Tai Dao. Meng Qinxian tercengang dan berseru, tidak mungkin. Pelacur Istana Bulan ternyata berada di alam buah Dao Tai. Yi Heze mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai mau menjadi pelacur Istana Bulan? Ni Sang mengerutkan kening dan bertanya, iya, Kakak Chen, bahkan jika seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai tidak dapat bertahan hidup di ibu kota, mereka dapat menjadi penguasa di wilayah manapun setelah meninggalkan ibu kota kerajaan Chu. Mengapa dia, dengan kultivasi alam buah Dao Tai-nya, mau menjadi pelacur Istana Bulan? Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, mengapa kalian tidak menebak saja? Ni Sang dan Yi Heze mengerutkan kening dan berpikir keras, memeras otak mereka tetapi masih tidak dapat memahami bagaimana seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai mau menjadi pelacur Istana Bulan. Meskipun namanya bergengsi, reputasinya buruk. Jika berita tersebar, semua orang akan tahu dia berasal dari rumah bordil. Seorang ahli bela diri dengan keterampilan atau kemampuan apapun mungkin tidak ingin tinggal lama di rumah bordil. Kecuali jika mereka benar-benar berperilaku tidak senonoh. Lu Qingjun berkata, Saudara Chen, karena Nona Chen Xian ini memiliki kultivasi alam buah Tai Dao, namun dia tinggal di rumah bordil dan tempat-tempat hiburan, dia pasti orang yang berperilaku tidak senonoh, bukan? Gambar, Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Nona Chen Xian saleh, berpengetahuan luas, cerdas, dan anggun, seperti makhluk surgawi. Dia jelas bukan wanita yang pelin-pelan. Lu Qingjun terkejut dan bertanya, oh, jika dia bukan wanita yang pelin-pelan, lalu mengapa dia tinggal di Istana Bulan? Lu Qingjun juga bingung. Meng Qinxian juga tidak bisa menebak. Melihat bahwa putra-putra suci lainnya tidak bisa menebak, Chen Yule hendak menjawab ketika dia melihat Lin Bai berdiri diam di samping. Saudara Lin, bisakah kau menebak? Tanya Chen Yule sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, meskipun aku tidak mengenal Nona Chen Xian ini, kurasa dengan kultivasinya di alam buah Dao Tai, pasti ada beberapa kesulitan baginya untuk tetap tinggal di Istana Bulan. Chen Yule berkata, memang, ada kesulitan. Lin Bai berkata, kalau begitu, sangat sederhana. Wanita ini pasti berasal dari keluarga terhormat, tetapi karena dia melanggar hukum kerajaan Chu yang ketat, dia dihukum dan dikurung di Istana Bulan. Jika terikat oleh hukum Chu yang ketat, bahkan dengan kultivasinya di alam buah Dao Tai, dia tidak akan bisa meninggalkan Istana Bulan tanpa izin. Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, Kakak Lin memang sangat cerdas. Nona Chen Xian ini memang berasal dari keluarga terhormat, dia pernah menjadi putri pemimpin Sekte Stardow di Chu, dan dapat dianggap sebagai seorang santa dari Sekte Stardow. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, Sekte Stardow.
Aku belum pernah mendengarnya. Chen Yule tersenyum dan berkata, awalnya, itu adalah salah satu dari 27 sekte Chu. Kemudian, karena sekte bintang Dou diam-diam bersekongkol dengan sisa-sisa istana iblis 9 meter, sekte itu ditemukan oleh divisi Zhaoxing, dan akhirnya, seluruh sekte dibantai dalam semalam. Semua wanita di dalam dan di luar sekte dikirim ke paviliun bulan terang sebagai pelacur dan budak. Lin Bai tiba-tiba mengerti. Setelah sekte bintang Dou dihancurkan, sekte-sekte lain secara alami akan menggantikannya di antara 27 sekte Chu. Karena itu, Lin Bai belum pernah mendengar tentang sekte bintang Dou. Chen Yule berkata, sekte bintang Dou dianggap sebagai sekte besar saat itu, terutama karena warisan teknik pedang bintang Dou. Teknik ini sangat ampuh, salah satu buku panduan pedang terbaik di kerajaan Chu. Lin Bai bertanya, kapan ini terjadi? Chen Yule tersenyum dan berkata, 1000 tahun yang lalu. Lin Bai mengangkat alisnya. 1000 tahun yang lalu lagi. Mengapa Lin Bai merasa bahwa ibu kota 1000 tahun yang lalu sangat tidak stabil? 1000 tahun yang lalu, pangeran pertama dan pangeran kedua meninggal secara misterius. 1000 tahun yang lalu, pangeran ke-12 ketahuan berselingkuh dengan selir dan dieksekusi. 1000 tahun yang lalu, Yang Mulia Pangeran Chen diturunkan pangkatnya dan meninggalkan ibu kota, dan putri ke-19 Chu Xi pergi ke sekte Tianshui. 1000 tahun yang lalu, tampaknya banyak peristiwa besar terungkap. Kita telah tiba. Saat kelompok itu mengobrol, kapal perlahan berlabuh. Lin Bai dan yang lainnya mendongak dan melihat sebuah pulau yang sangat besar di Sungai Bulan Terang. Di pulau itu, istana-istana tersusun rapi, interiornya diterangi dengan terang. Meskipun pulau itu terletak di distrik Bulan Terang yang ramai dan makmur, pulau itu sangat sunyi. Bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit dan lampu-lampu di pulau itu saling memantulkan cahaya, menambah keindahan malam yang berkabut. Pulau ini adalah Istana Bulan. Begitu kapal berlabuh, seorang wanita muda yang cantik berjalan perlahan ke arahnya, tersenyum sambil menyaksikan para pendekar turun dari kapal. Setelah semua orang meninggalkan kapal, dia berkata, saya Qion Yi, seorang pelayan Istana Bulan. Selamat datang di Istana Bulan. Bab 5660 Plakat Bunga Istana Bulan. Ratusan orang turun dari kapal dalam sebuah prosesi besar. Seorang wanita muda bernama, Qiong Yi, berdiri di hadapan mereka, berbicara dengan senyum lebar. Lin Bai, Meng Qinxian, dan yang lainnya mengikuti kerumunan turun dari kapal, menatap Qiong Yi. Dia sangat cantik, dengan sosok yang anggun, kulit tanpa celah, mata seperti bintang, dan hidung yang sempurna, benar-benar makhluk surgawi yang turun ke bumi. Yang paling mencolok adalah aura ramah yang dipancarkannya. Rasanya seperti anak yang hilang kembali ke rumah setelah lama absen, perasaan damai dan nyaman yang luar biasa. Mata Meng Qinxian berbinar melihat ini, Saudara Chen, kau benar sekali. Setiap wanita di Istana Bulan ini 1000 kali lebih cantik daripada wanita manapun yang telah kita lihat di sepanjang jalan. Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, Nona Qion Yi ini ada di sini untuk menyambut tamu di feri. Dia akan menjelaskan nanti siapa yang akan menerima tamu dan siapa yang akan beristirahat. Setelah dia mengumumkan nama bunganya, kita bisa memilih tempat untuk pergi. Meng Qinxian mengangguk berulang kali dengan pemahaman yang tiba-tiba. Seketika itu juga, Meng Qinxian melirik Lin Bai dan Yi Heze di sampingnya dan berkata, Saudara Chen, dengan begitu banyak dari kita, bukankah satu pelacur sudah cukup untuk melayani semua orang? Chen Yule tersenyum kecut dan berkata, Saudara Meng, Anda salah. Pelacur Istana Bulan dan pemilik 72 istana dan 99 menara semuanya selibat, mereka menjual karya seni mereka, bukan tubuh mereka. Mata Meng Qinxian melebar karena terkejut, menjual karya seni mereka, bukan tubuh mereka. Lalu untuk apa kita di sini? Chen Yule tersenyum kecut dan berkata, Saudara Meng, izinkan saya menyelesaikan. Meskipun pelacur Istana Bulan dan pemilik 72 istana dan 99 menara menjual karya seni mereka, bukan tubuh mereka, ada cukup banyak pelayan yang melayani pelacur di dalam 72 istana dan 99 menara. Jika kau mendapatkan izin dari para penguasa Istana Bulan, 72 istana, atau 99 menara, mereka tentu akan mengatur agar para pelayan menemanimu ke tempat tidur. Meng Qinxian tersenyum dan berkata, begitu. Tapi bagaimana jika aku ingin Istana Bulan menemaniku? Chen Yule berkata, aku menyarankan kakak Meng untuk tidak mencari kematiannya sendiri. Meng Qinxian mengerutkan kening dan bertanya, mengapa begitu? Chen Yule berkata, Istana Bulan, penguasa 72 istana, dan penguasa 99 menara sangat terkenal di Mingyue Fang dan memiliki banyak pelamar. Jika kakak Meng mencoba memaksa dirinya pada mereka, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan Mingyue Fang sebelum dipukuli sampai mati. Yi Heze mengerutkan kening dan berkata,
Kakak Chen, bukankah kau berlebihan? Kakak Meng setidaknya berada di alam buah Dao Tai dan merupakan putra suci Sekte Fantian. Bagaimana mungkin dia begitu mudah ditindas? Chen Yule tertawa dan berkata, Saudara Yi, aku tidak melebih-lebihkan, ini benar. Aku menyarankan kalian semua untuk tidak bertindak gegabah di Mingyue Fang. Tempat ini adalah tempat persembunyian naga dan harimau di dalam ibu kota. Petik 2. Sekitar 100 tahun yang lalu, ada seorang ahli bela diri di alam buah Dao Luo Agung yang, mengandalkan kultivasinya yang unggul, mencoba memaksa salah satu kepala istana dari 72 istana untuk tidur dengannya. Namun, sebelum dia berhasil, aura kuat di alam buah Dao Hunyuan keluar dari dalam Mingyue Fang dan membunuh ahli bela diri alam buah Dao Luo Agung itu. Dengan satu pukulan telapak tangan. Mendengar kata-kata Chen Yule, Yi Heze dan Meng Qinxian sama-sama terkejut. Ternyata ada ahli alam buah Dao Hunyuan di dalam Mingyue Fang. Meng Qinxian sedikit terkejut dan berkata, mungkin beberapa individu kuat dari tempat lain yang datang untuk bersenang-senang. Chen Yule tertawa, di Mingyue Fang, ada cukup banyak orang yang rela mempertaruhkan segalanya demi seorang wanita. Jadi, sebaiknya kita tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Meng Qinxian mengangguk berulang kali dan berkata, Kakak Chen benar. Kita di sini juga untuk bersenang-senang, lebih baik mencari uang dengan damai. Di tengah tawa dan percakapan mereka, wanita bernama Qion Yi perlahan mengumumkan daftar tamu untuk malam itu. Yang disebut daftar tamu merujuk pada para selir yang dapat menerima tamu malam ini. Malam ini, Yun Ke, selir Istana Angin dan Salju, telah menyiapkan jamuan 100 kisah. Pelacur Istana Wandeng, Nona Tinglian, telah menyiapkan jamuan makan lampion. Pelacur Bai Hello, Nona Qiyun, akan memainkan 3 lagu dengan kecapi. Nona Qiongyi mengumumkan kartu bunga untuk malam ini kepada semua orang. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Setelah Qiongyi selesai berbicara, dia bertanya, apakah ada di antara kalian yang menyukai seseorang? Jika ya, kalian bisa datang ke sini untuk menerima tanda, dan seorang pelayan akan mengantar kalian ke istana masing-masing. Segera, para pendekar bela diri membuat pilihan mereka, datang menghadap Nona Qiongyi, menjelaskan tujuan mereka, dan masing-masing menerima tanda. Kemudian, para pelayan muncul dari belakang Nona Qiongyi, mengantar para pembawa tanda menuju Istana Bulan. Meng Qinxian bertanya, Saudara Chen, siapa yang harus kita pilih? Aku tidak masalah dengan siapa saja, terserah kalian semua, Chen Yule tertawa. Para selir Istana Bulan semuanya sangat terampil. Beberapa pandai bernyanyi, beberapa pandai menari, beberapa mahir berpedang, beberapa pandai minum, beberapa mahir bermain catur, dan beberapa mahir memainkan kecapi. Itu tergantung pada preferensi Anda. Apakah Anda ingin minum, bersenang-senang, dan mengobrol dengan para selir? Atau apakah Anda ingin santai mendengarkan musik? Atau apakah Anda ingin minum? Atau apakah Anda ingin bermain catur? Lin Bai, Yi Heze, dan yang lainnya masing-masing memiliki pemikiran sendiri. Intinya, ini adalah pertama kalinya mereka di sini, dan mereka tidak tahu bagaimana harus berkeliling. Meng Qinxian mengerutkan kening dan bertanya, jika kita memilih selir sekarang, bisakah kita memilih lagi nanti jika kita tidak puas? Chen Yule tersenyum dan berkata, tentu saja. Jika kita pergi ke istana dan merasa tidak ingin mendengarkan musik hari ini, dan lebih suka bermain catur, kita bisa pergi kapan saja. Meng Qinxian tersenyum dan berkata, itu akan lebih baik. Kakak Chen, Anda adalah tuan rumah, Anda yang memilih. Chen Yule tersenyum tipis, menatap Yi Heze, Ni Sang, dan Lu Qingjun yang tampak agak pendiam, lalu berkata sambil tersenyum, kurasa kita harus pergi minum dan bersenang-senang. Kebetulan aku pernah ke tempat, Nona Yunke, sebelumnya dan merasa tempat itu cukup menarik. Mari kita pergi ke Istana Angin dan Salju. Meng Qinxian mengangguk setuju, baiklah, seperti yang disarankan Kakak Chen. Segera, Chen Yule melangkah maju dan menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke Istana Angin dan Salju. Nona Qiongyi tersenyum dan memberikan beberapa souvenir, membagikannya kepada Lin Bai dan yang lainnya. Seorang pelayan keluar dan memimpin Lin Bai dan yang lainnya ke Istana Angin dan Salju. Dalam perjalanan ke Istana Angin dan Salju, pelayan itu berkata, Tuan-tuan, hari ini Nona Yun ke dari Istana Badai Salju mengadakan perjamuan 100 kisah. Oleh karena itu, semua tuan yang hadir dalam perjamuan harus menyiapkan cerita yang paling aneh dan mendebarkan. Cerita ini bisa berupa pengalaman pribadi Anda sendiri, atau bisa juga sesuatu yang pernah Anda dengar. Yang terpenting adalah, menceritakannya dengan begitu jelas sehingga orang akan mempercayainya. Chen Yule dan Yi Heze mengangguk sedikit. Meng Qinxian tersenyum puas dan berkata, itu mudah. Aku tidak pernah kalah dalam kontes membual seumur hidupku.
Lin Bai tak kuasa menahan tawa kecilnya. Yi Heze, Lu Qingjun, dan Ni Sang juga tersenyum masam. Pelayan itu tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan-tuan, biaya masuk ke Istana Badai Salju adalah 500 giok abadi. Apakah Anda ingin membayar?" "Apa? 500 giok abadi?" Mendengar ini, Meng Qinxian, Yi Heze, Ni Sang, dan Lu Qingjun semuanya membelalakan mata dan berseru kaget. Bahkan Lin Bai pun terkejut. Biaya masuk Istana Bulan ternyata adalah giok abadi. Dan itu 500 giok abadi. Itu bukan jumlah yang kecil untuk seorang seniman bela diri biasa. Tak heran Chen Yule berkata, tanpa uang dan kekuatan, kau bahkan tidak bisa melewati gerbang Istana Bulan. 500 giok abadi hanya untuk biaya masuk ke Istana Badai Salju. Itu terlalu mahal.